Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'd. Ikram wa ta'zim hadratil kiram, segenap para kiai, para ulama, para ustadz serta seluruh jamaah Masjid Aqidah yang dirahmati Allah, wabil khusus yang terhormat Ketua Masjid Aqidah Pak Haji Muhammad beserta seluruh pengurus dan jajaran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian niat thalabil ilmi lillahi ta'ala. Karena nikmat Allah yang paling besar ketika kita diberi kesempatan sujud pada siang ini. Ketika salah satu nikmat Allah yaitu berupa sholat kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah konektivitas hati kita dengan Gusti Allah akan berlanjut sampai ila yaumiddin, ila yaumil qiyamah, sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, kesehatan, taufik, hidayah serta keikhlasan dalam hidup Allah berikan kepada kula panjenengan, kepada kita semuanya, sehingga begitu ringan kendaraan yang lewat belok dan mampir ke Masjid Aqidah dengan tujuan untuk sholat berjamaah. Semoga rahmat, nikmat, hidayah tidak berlangsung di sini saja, tapi berlangsung mi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, shaimin dan shaimat, ibu-ibu yang ada di belakang, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai tema yaitu syukur nikmat. Kita selalu alhamdulillah, kita selalu terima kasih, kita selalu matur nuwun, thank you very much, yang tentunya banyak kita ucapkan atas kehidupan kita, yang tujuannya adalah orang yang bisa bersyukur, adalah orang yang bisa menikmati hidup. Nah, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, banyaklah berzikir kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, aku akan mengingatmu. Karena Gusti Allah itu ketika menyampaikan semua ayat-ayatnya, yang sebentar lagi kita 2 hari lagi ini nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan untuk kita semua. Itu merupakan nikmat yang luar biasa kalau kita paham. Makanya dalam hidup ini kalau kita ngerti, kita paham, pasti bisa menikmati. Banyak orang sengsara, banyak orang merasa gelisah hidup di dunia karena dia tidak atau belum paham dan belum bisa menikmati. Syukur nikmat. Berterima kasih kepada siapapun. Yang pertama kepada Gusti Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada bapak ibu kita, orang tua kita. Melalui wasilah, melalui beliau kita lahir, kita disekolahkan,
kita sampai dididik dan kita berjuang Bapak Ibu kita, bagaimana kita bisa segede ini pada usia saat ini adalah orang tua kita yang begitu ikhlas mendapat titipan berupa amanah anak yang tentunya melanjutkan sujud Bapak Ibu kita. Orang tua kita sujud kepada Allah, kita pun akan juga mengikuti sujud kepada Allah. Jemaah Masjid Al-Aqidah yang dirahmati Allah, semua ada rukun. Sholat ada rukun sholat, wudhu ada rukun wudhu. Nah, syukur pun ada rukunnya, yaitu ada 3. Rukun syukur ada 3, yaitu karena syukur adalah perintah Allah. Fadkuruni adkurkum waskuru, dan bersyukurlah. Karena yakin orang yang tidak bersyukur atau kurang syukurnya, hidupnya pasti ngersulo, pasti nggak enak. Apapun situasinya, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa sujud dengan normal pada zuhur ini. Coba tadi habis jatuh, kening kita mentol, atau kening kita ada udunnya, bisulnya, nggak bisa kita sujud dengan sempurna. Makanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik saat ini. Dengan pinggang mungkin nggak lurus lagi, kita berusaha berdiri dan rukuk dengan sempurna. Makanya kesempatan sujud ini kenangan paling indah ketika kita nanti di akhirat. Pokoknya kenangan paling indah ketika kita bisa menyebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ya Allah, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Tinggi ya Allah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kita ulang. Aku begitu menghambamu ya Allah. Alhamdulillah, dengan sujudku yang saat ini membuat diriku menjadi ikhlas akan kehidupan ini. Puasa Ramadan yang sudah dilalui yang 15 hari menuju 16 hari, ini nikmat yang luar biasa. Masih diberi kesempatan poso. Saya tinggal di kilometer 7, itu ambulan menuju Pal 12 sehari rata-rata 3 sampai 5. Ini berangkat ini hari-hari. Nah, dengan kalau kita tidak punya sangu menuju ke sana, di Pal 12 itu, kalau orang seandainya kiamatnya tahun 3000, nah, karena dicicil di Timur Tengah sekarang. Nah, kalau kiamatnya tahun 3000, ini 2026, misalnya kita meninggal nanti sore atau minggu depan, itu kita akan bertahan di alam barzah, di kuburan itu hampir 1000 tahun. Kalau nggak punya sangu itu, nikmat kubur nyata, siksa kubur nyata. Kalau kita nggak sanggup menunggu pengadilan akhirat yang nantinya di alam barzah menuju padang mahsyar, dan itu jelas. Ya Allah, makanya perintahkan waskuruli, terima kasih yo, biar enak hati. Banyak orang yang hidupnya itu dibatasi oleh dirinya sendiri, merasa sengsara, punya istri mungkin sering marah-marah terus, punya anak mungkin sulit diatur, punya gaji kurang terus. Nah, karena apa? Alhamdulillah ya Allah masih punya istri, alhamdulillah masih punya anak, dan alhamdulillah masih bisa bekerja, kadang kurang. Yang pertama, rukunnya syukur adalah meyakini nikmat semua itu dari Allah. Kuncinya adalah hidup dari Gusti Allah, untuk Gusti Allah, kembali kepada Allah. Yakin, madep mantep mangan melu Gusti Allah. Kalau itu belum yakin, untuk bersyukur sulit. Kita lahir tidak pesan. Kita bisa bertahan sampai usia 50 saat ini, atau usia 40 saat ini, kita tidak pesan. Apakah kita di 65 harus berangkat? Apakah kita di 42, 60, 70, tidak pesan. Semua dari Gusti Allah,
oleh Allah dan untuk Allah. La maqjuda ilallah, tidak berwujud kecuali Gusti Allah. Meyakini nikmat dari Allah, rukun syukur yang pertama. Yang kedua, orang bisa bersyukur ketika gunakan nikmat Allah seperti apa yang diperintahkan. Dan alhamdulillah sebagai seorang muslim, kita perintahnya sholat 5 waktu. Kita sudah alhamdulillah. Masalah sholat kita itu diterima atau enggak, itu urusan Gusti Allah. Yang penting malaikat raqib sudah nyatat bahwa kita termasuk ahli sholat 5 waktu, masih ditambah sholat rawatib, qobla duhur, ba'da duhur, qobla asar, ba'da maghrib, ba'diyah isya, dan qobla subuh. Sholat-sholat rawatib yang kita lakukan tujuannya apa? Ketika sholat wajib kita mungkin ada keleyang, ada yang kurang, kita tambah dengan sholat-sholat sunat untuk mengiringinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Menggunakan nikmat sebagaimana mestinya. Alhamdulillah ya Allah, dititipi istri, didiklah istri kita untuk tetap mau sholat. Alhamdulillah dititipi anak 0 sampai 17, usahakan pendidikan agamanya jelas dan kuat. Karena anak kalau selesai 17, dia belum sholat 5 waktu, itu akan berat. Setelah 17, mau kuliah, mau apapun, mau jadi apa silahkan. Tapi 0 sampai 17, kalau bisa di pondok nih. Pak, sudah terlanjur tua-tua anak saya, cucu. Dalam keluarga besar harus ada satu yang ahli agama, yang bisa mengayomi, meneduhkan kalau ada keributan di rumah atau di keluarga besar. Yang riskannya rebutan warisan, yang riskannya banyak pujian moral. Itu kalau satu keluarga besar nggak ada yang ngerti agama, itu semua paling saling menyalahkan, yang pada ujungnya nggak keteguran, bahkan bisa keluar dari grup WA keluarga. Makanya dengan adanya nikmat Allah ini, gunakan kesempatan. Kalau ada harta, jangan tinggalkan banyak. Kalau masih banyak untuk biaya anak sukses, biayai cucunya, bahkan biayai saudaranya, itu akan menjadi jariah. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang ngerti, yang beranalisis spiritual tinggi, hidup kita tuh anteng. Bukan hanya beragama saja, seolah-olah kelihatan Islam, kelihatan begamis, kelihatan soleh, tapi kadang tidak peduli dengan keluarga. Kita dengan seadanya, keyakinan mantap, ilmu mungkin hanya sedikit, tapi saya yakin semua datang dari Allah, digerakkan, diizinkan Allah, dan kembali ke Gusti Allah. Memahami, menggunakan nikmat sesuai dengan syariah, aturan yang berlaku. Cari yang halal. Orang yang biasa minum kopi, itu dia akan bisa menikmati kopinya dengan luar biasa. Minum kopi itu sampai diminum sampai nikmat. Sama ketika orang menikmati arak, kebiasaan minum minuman keras, itu kalau nikmat dia minum kopi nggak enak. Tapi ketika orang minum kopi yang sudah enak, dia minum minuman keras juga nggak enak. Karena apa? Carilah kenikmatan tapi yang halal. Nah, termasuk saya senang kalau lihat orang, Pak itu orangnya menikah lagi, berarti dia takut sama Allah karena takut yang haram, karena menikah lagi, bukan cari beli. Nah, ini hal-hal yang di masyarakat ini luar biasa. Makanya kalau ada orang rabi maneh itu halal. Tapi zaman sekarang orang takut istri daripada takut Gusti Allah, nggak wani, karena nanti dimarahi. Tapi nggak takut sama Allah, tumbas wae atau beliai. Kehidupan kota yang luar biasa, yang panjenengan yang saat ini masih terkendali ketika kita sholat, kita puasa, jauh dari maksiat. Tapi saudara kita yang Islamnya baru paham hanya Islam berupa status, dia banyak melakukan hal maksiat,
karena itu dikira nikmat. Karena dalam Islam itu pilihan jelas, podo-podo nikmatnya cari yang halal, cari yang baik. Nah, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, itu termasuk rukun syukur. Alhamdulillah kita bisa ke masjid, yang punya mobil pakai mobil, punya motor pakai motor. Alhamdulillah masih punya motor, tetangga kita motornya ada rusak. Nah, ada yang rusak, alhamdulillah masih punya, tetangga kita nggak punya. Jadi kesyukuran itu melihat bawah itu akan luar biasa. Ada kesempatan, ya Allah, alhamdulillah masih bisa poso 1 hari penuh. Karena banyak orang yang nggak puasa dengan alasan yang nggak syar'i, nggak kuat sedikit. Ini banyak, saya berapa hari ini ditanya, Pak saya ini kerja berat, nggak poso piye. Lah terus gimana pun? Ramadan itu ibarat 1 hari ini diganti 1 tahun itu loh, enggak cukup untuk mengganti 1 hari puasa fadilah Ramadan ini. Puasa setahun itu masih kurang untuk mengganti 1 hari puasa. Makanya malam semua di dalam rumah, kalau tidak ada udzur syar'i, usahakan 1 rumah itu harus puasa semua. Niat nawaitu shoma ghadin malam itu ketika diberi fasilitas Ramadan, menggunakan nikmat, kita gunakan Ramadan ini untuk puasa dan ibadah. Bekerja tetap seperti orang bisa, jangan alasan karena puasa bekerjanya jadi kendor, enggak. Karena panjenengan di 15 hari ini kan mulai sehat ini. Badan ringan, konsentrasi pikiran ini terang. Seperti ini kan semuanya terasa. Badan kita tuh ringan dan terang, melihat sesuatu masalah itu kelihatan sekali. Ini salah, ini benar, ini soleh, ini tidak sesuai. Itu akan menjadikan hati kita tuh benar-benar jernih. Karena puasa-puasa ini hikmahnya sudah jelas, baik fisik maupun batin kita. Yang ketiga rukun puasa adalah dengan mengucapkan secara lisan, rukun syukur, mengucapkan secara lisan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Bisa bersyukur dengan Allah, bisa bersyukur dengan Rasulullah dengan membaca sholawatnya, bersyukur kepada orang tua kita, atau bersyukur kepada orang yang pernah membantu kita, siapapun. Kita perantauan, pasti dulu pernah dibantu kita. Teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, ataupun kenalan yang pernah membantu kita. Kalau sudah meninggal, kirimkan surah Fatihah. Ya Allah, saya di Palangkaraya sudah 30 tahun. Dulu dibantu Pak D ini, paman ini. Ila hadratin Nabil Mustafa khususan ila ruhi Al-Fatihah. Itu wujud terima kasih kita. Dia kaget di kuburan, ada kiriman Fatihah. Dari siapa? Nah, dari orang yang telah berjasa. Itu wujud syukur terima kasih kita. Kalau masih hidup, kesempatan. Paling tidak hari puasa ini kita kalau nggak punya duit banyak, cuma dikit, entah orang tua, entah saudara, entah kenalan dulu konco kontrak, atau teman kerja yang menolong membantu siapapun, ingat, orang yang bisa bersyukur kepada manusia, berterima kasih, itu bersyukur kepada Allah itu mudah. Belikan makanan yang disukai. Misalnya kita punya paman, punya siapa di Palangkaraya ini masih hidup, senengannya misalnya untuk menaik wong Jawa, senengannya peyek, antar aja peyek. Tapi kalau punya duit lumayan, pas momen ini mau lebaran, antar itu sarung cap gajah duduk, kurma, sarung, terima kasih Pak D, dulu telah membantu saya. Orangnya nggak di Palangka, di jauh, gampang. Sekarang telepon Indomaret atau telepon pengiriman, belikan di situ, transfer dari sini, kirim ke rumahnya, dimanapun berada. Jadi nggak ada halangan soal jarak. Cuma kita merasa aja jarak dunia dan akhirat itu jauh, sebenarnya dekat sekali. Sekali aja kita Allah pengen
keluar dari masjid bisa pindah alam. Jadi dekat sekali. Ke akhirat itu dekat. Apalagi cuma jarak di dunia ini. Makanya jangan heran misalnya Iran kok bisa ngirim rudal ke tetangga, bahkan melewati Masjidin Nabawi. Orang di Nabawi kemarin melihat, oh itu menuju Libanon itu rudalnya. Karena antar negara itu mudah terjangkau. Apalagi ke akhirat cepat, pindah alam itu cepat. Makanya kalau kita menyadari kehidupan ini, sungguh luar biasa. Berterima kasihlah kepada orang yang menolong kita, yang membantu kita, siapapun dia. Mungkin atasan kita, pimpinan kita, mungkin teman tetangga. Kalau mungkin kesempatan berpeluang, ya Allah alhamdulillah hari raya ini saya dapat THR, saya akan sisihkan 500 bagi 5, 100 untuk tetangga, untuk keluarga, untuk yang berjasa dengan kita. Insya Allah itu kasih sayang itu akan muncul dan aura positif orang sekitar kita akan muncul, itu menyebabkan kita lebih mudah bersyukur. Yang jadi masalah di hati kita itu ketika kita nggak bisa bersyukur. Makanya sangat berat di dalam rumah tangga. Memang kita ketika punya istri itu selalu luar biasa. Pokoknya nuturi kadang angel, ngomongi kadang dibantah. Panjenengan kirim itu istri panjenengan ke pengajian, ikut yasinan. Biar para ustadz aja yang menuturi, ngomongi. Jadi lebih mudah. Kadang suami itu ngomong 1, ya ngomong 5. Itu kan membuat nggak nyaman. Tapi yang jelas panjenengan ngalahnya seorang suami hanya untuk kemaslahatan dan kedamaian rumah tangga. Karena kita semua sama, kita suami punya pimpinan. Karena jelas nanti di padang mahsyar pertanyaan yang untuk kita sebagai suami, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Kita semua adalah pimpinan dan pimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami memimpin istrinya, seorang bapak memimpin anaknya. Nah, ini semuanya kita pertanggungjawaban. Makanya dengan melatih alhamdulillah. Jadi kalau misalnya sulit bersyukur, omongi baik. Alhamdulillah masih hidup. Untung nanti masih bisa menemui hari raya. Untung nanti masih bisa silaturahim ke tetangga dan ke kerabat. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup di tahun 2026. Semoga hal yang belum selesai dapat diselesaikan oleh Allah melalui saya, melalui orang-orang sekitar kita. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan semoga ini untuk kekuatan batin kita asah dengan alhamdulillah, astagfirullah, itu insya Allah adem. Karena apapun dengan keras, dengan suasana yang ngotot dan sebagainya pasti nggak menyelesaikan masalah. Kita hanya mulai di usia-usia yang sudah dewasa 40, 50, 60 ini menuju usia-usia yang bijaksana, usia yang penuh dengan lillah. Dapat alhamdulillah, nggak dapat diusahakan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat bisa diupayakan. Kita sebagai bapak dalam menasihati anak adalah penerus sujud, jangan sampai terlena, anak tidak sampai tidak sholat, apalagi meninggalkan puasa. Hanya 3 rukun Islam yang harus standby, yaitu syahadat, sholat tidak bisa ditawar, dan puasa. Kalau zakat apabila mampu, yang dimakan besok nggak ada, zakat fitrah, misalnya malam hari raya, itu kok nggak punya beras, kemudian pas karena sebab apa yang nggak wajib zakat. Zakat mal nggak sampai 1 nisab juga nggak wajib. Terus yang terakhir haji kemampuan. Kalau nggak mampu haji ya sholat Jumat 40 kali sebulan, jangan putus. Insya Allah pahalanya kayak haji. Jadi rukun Islam ada 5, yang 3 syahadat, sholat, puasa ini mutlak. Kalau yang 2 itu masih ada embel-embel manis tato ila sabila. Kalau di dalam haji,
Mungkin sekian saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan selalu dicatat sebagai amal soleh dan Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita berakhir husnul khatimah. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurbati ajmain, khususan man hadara fi hadzal majlis wa li taisir hajatina hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzalna rahmah wal maghfirah wal barakah wassalamah wan nikmah waj'alna bi husnil khatimah ala man haduru fi hadzal majlis wa li taisir hajatina hajatikum bi barakati syahr ramadan hadi sana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bi jasadi wa isyatan fi alami wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa najatan minan nar wa afaidul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhir kalam, Allahumma fiqh ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala